Masih ingatkah kalian apa saja operasi aljabar pada polinomial? Operasi aljabar pada polinomial ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari 3 dari 4 operasi polinomial tersebut. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis, yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Sementara itu, perkalian pada polinomial dapat dilakukan dengan menggunakan sifat distributif. Bagaimana dengan pembagian polinomial? Bagaimanakah cara menentukan hasil pembagian dari polinomial tersebut? Misalnya, diberikan polinomial fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4, dan gx sama dengan x dikurang 2. Berapakah hasil dari pembagian polinomial fx dengan gx? Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas pembagian polinomial. Namun, sebelum kita membahas pembagian polinomial, perhatikan ilustrasi pembagian pada permasalahan berikut. Sebanyak 93 buah jeruk akan dibagikan kepada 10 anak secara merata. Berapakah banyaknya buah jeruk yang diterima setiap anak dengan catatan bahwa banyaknya jeruk yang diterima setiap anak sama? Dari ilustrasi tersebut, kita dapat menentukan banyaknya buah jeruk yang diterima setiap anak dengan membagi jumlah jeruk dengan jumlah anak. Apabila kita membagi 93 jeruk untuk 10 anak, akan diperoleh penghitungan sebagai berikut. 93 dibagi 10 sama dengan 9,3. Akan tetapi, kita tidak dapat menemukan jeruk sebanyak 9,3 buah. Kita hanya dapat menemukan jeruk sebanyak 9 buah atau 10 buah. Oleh karena itu, kita perlu mengubah hasil pembagian antara banyaknya jeruk, yaitu 93, dan banyaknya anak, yaitu 10, sebagai berikut. 93 dibagi 10 sama dengan 9, dan masih ada sisa 3. Jadi, banyaknya jeruk yang diterima setiap anak adalah 9 jeruk, dan masih ada sisa 3 jeruk. Angka 9 ini kita sebut sebagai hasil bagi, sedangkan angka 3 kita sebut sebagai sisa bagi. Pada pembagian polinomial, kita juga akan memperoleh hasil bagi dan sisa bagi. Bagaimanakah cara menentukan hasil bagi dan sisa bagi pada pembagian polinomial? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Kita dapat melakukan operasi pembagian polinomial serta mendapatkan hasil bagi dan sisa bagi pada pembagian polinomial dengan menggunakan dua cara, yaitu cara bersusun dan cara skema Horner. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas pembagian polinomial dengan cara bersusun. Sementara itu, pembagian polinomial dengan cara skema Horner akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum membahas pembagian polinomial dengan cara bersusun, kita perlu mengingat kembali mengenai pengertian dan fungsi polinomial. Polinomial atau suku banyak merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku yang memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x merupakan anggota bilangan real dapat dituliskan sebagai berikut. an dikali x pangkat n ditambah an dikurang 1 dikali x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 dikali x pangkat n dikurang 2 dan ditambah seterusnya sampai a2 dikali x pangkat 2 ditambah a1 dikali x ditambah a0. Keterangan, n adalah bilangan bulat positif. Artinya, pangkat variabel haruslah bilangan bulat positif dan an tidak sama dengan 0. an dikurang 1, an dikurang 2, dan seterusnya sampai a2 dan a1 adalah bilangan real dan disebut dengan koefisien-koefisien polinomial. a0 adalah bilangan real dan disebut dengan konstanta. Polinomial pada persamaan 1 dapat dipandang sebagai suatu fungsi dengan variabel x, yaitu fungsi fx, sehingga akan diperoleh suatu fungsi polinomial seperti berikut. Fx sama dengan an dikali x pangkat n ditambah an dikurang 1 dikali x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 dikali x pangkat n dikurang 2 dan ditambah seterusnya sampai a2 dikali x pangkat 2 ditambah a1 dikali x ditambah a0. Pembagian polinomial dengan cara bersusun. Seperti pada pembagian bilangan, pembagian polinomial juga dapat dilakukan dengan cara bersusun. Pembagian bersusun dilakukan dengan membuat garis pengapit antara bilangan yang dibagi dan bilangan pembaginya yang dikenal sebagai metode Porogapit. Masih ingatkah kalian dengan pembagian bilangan dengan cara bersusun?
Misalnya, kita akan membagi 876 dengan 6. Kita dapat menuliskannya dengan pembagian secara bersusun seperti berikut. Pada pembagian dengan cara bersusun tersebut, diperoleh hasil bagi dari 876 dengan 6 adalah 146. Sedangkan sisa baginya adalah 0. Sekarang, kalian sudah ingat metode pembagian dengan cara bersusun seperti tadi, bukan? Adapun ilustrasi langkah-langkah pembagian dengan cara porogapit atau cara bersusun tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Ilustrasi langkah-langkah cara porogapit atau cara bersusun pada pembagian bilangan tersebut akan kita terapkan pada pembagian polinomial berikut. Misalnya, kita menggunakan polinomial pada permasalahan di awal, yaitu polinomial fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan polinomial gx sama dengan x dikurang 2. Kita dapat menuliskan notasi pembagiannya dalam bentuk cara bersusun sebagai berikut. Untuk menentukan hasil bagi dan sisa bagi pada pembagian kedua polinomial tersebut, mari kita simak pembahasan langkah-langkahnya satu persatu sebagai berikut. Langkah pertama, kita mulai dari suku yang dibagi paling kiri, yaitu x pangkat 3. X pangkat 3 dibagi x dikurang 2 cukup dilihat sebagai x pangkat 3 dibagi x saja, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan x pangkat 2. Kemudian tuliskan x pangkat 2 di bagian hasil bagi. Selanjutnya, x pangkat 2 dikalikan dengan x dikurang 2, sehingga diperoleh x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Ini merupakan operasi perkalian yang menggunakan sifat distributif seperti pada pembahasan sebelumnya. Tuliskan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 di bagian bawah polinomial awal. Selanjutnya, lakukan pengurangan seperti pada pengurangan polinomial yang telah kita bahas sebelumnya sehingga diperoleh 9x pangkat 2 ditambah 4. Hasil dari x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 tidak bersisa atau habis. 7x pangkat 2 dikurang negatif 2x pangkat 2 sama dengan 9x pangkat 2, dan 4 dikurang 0 sama dengan 4. Langkah kedua, kita bagi suku yang dibagi paling kiri dari sisa bagi dari langkah 1, yaitu 9x pangkat 2 dengan x dikurang 2. 9x pangkat 2 dibagi x dikurang 2 cukup dilihat sebagai 9x pangkat 2 dibagi x saja, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 9x. Tuliskan 9x di bagian hasil bagi dengan ditambahkan tanda positif. Selanjutnya, 9x dikalikan x dikurang 2, sehingga diperoleh 9x pangkat 2 dikurang 18x. Ini merupakan operasi perkalian yang menggunakan sifat distributif seperti pada pembahasan sebelumnya. Tuliskan 9x pangkat 2 dikurang 18x di bagian bawah sisa bagi pada langkah 1. Selanjutnya, lakukan pengurangan seperti pada pengurangan polinomial yang telah kita bahas sebelumnya sehingga diperoleh 18x ditambah 4. Hasil dari 9x pangkat 2 dikurang 9x pangkat 2 tidak bersisa. 0 dikurang negatif 18x sama dengan 18x, dan 4 dikurang 0 sama dengan 4. Langkah ketiga, kita bagi suku yang dibagi paling kiri dari sisa bagi dari langkah 2, yaitu 18x. 18x dibagi x dikurang 2, cukup dilihat 18x dibagi x saja, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 18. Tuliskan 18 di bagian hasil bagi dengan ditambahkan tanda positif. Selanjutnya,
18 dikalikan dengan X dikurang 2, sehingga diperoleh 18X dikurang 36. Tuliskan 18X dikurang 36 ke bagian bawah sisa bagi pada langkah 2. Selanjutnya, lakukan pengurangan seperti pengurangan polinomial yang telah kita bahas sebelumnya sehingga diperoleh 40. Hasil dari 18X dikurang 18X tidak bersisa, sedangkan 4 dikurang negatif 36 sama dengan 40. Proses pembagian selesai, sampai langkah ketiga, karena 40 adalah konstanta pada polinomial yang berarti sebagai polinomial berderajat 0. Sedangkan polinomial pembaginya yaitu X dikurang 2 berderajat 1. Karena bagian yang dibagi sudah memiliki derajat kurang dari derajat pembaginya, langkah terhenti dan 40 adalah sisa pembagian. Dari 3 langkah tersebut, jelas bahwa hasil bagi dari polinomial fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 dengan polinomial gx sama dengan x dikurang 2 adalah x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 18, sedangkan sisa baginya adalah 40. Tentu saja, banyaknya langkah pembagian dengan cara bersusun akan bergantung pada derajat polinomial yang dibagi dan derajat polinomial yang membagi. Pembagian polinomial fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 dengan polinomial gx sama dengan x dikurang 2 dengan hasil baginya adalah x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 18 dan sisa baginya adalah 40 tersebut dapat kita tuliskan dalam persamaan berikut. X pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 dibagi x dikurang 2 sama dengan x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 18 ditambah 40 per x dikurang 2. Ekuivalen dengan x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan dalam kurung x dikurang 2 dikali dalam kurung x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 18 ditambah 40. Polinomial x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 merupakan polinomial yang akan dibagi. Polinomial x dikurang 2 merupakan polinomial pembagi. Polinomial x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 18 merupakan hasil bagi, dan 40 merupakan sisa bagi. Secara umum, hubungan polinomial tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan Gx dikali Hx ditambah Sx. Keterangan, Fx sama dengan polinomial yang dibagi. Gx sama dengan polinomial pembagi atau yang membagi. Hx sama dengan polinomial hasil bagi. Sx sama dengan polinomial sisa bagi. Sisa bagi dapat berupa polinomial yang hanya memuat konstanta seperti pada pembagian tadi, yaitu 40, atau dapat juga berupa polinomial yang memuat suku lainnya. Selanjutnya, akan diberikan contoh soal lagi supaya kalian lebih memahami pembagian polinomial dengan cara bersusun. Contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa bagi dari pembagian polinomial fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 dengan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Tuliskan pembagian polinomial fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 dengan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 secara bersusun seperti berikut. Selanjutnya, kita bagi berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, kita mulai dari suku yang dibagi paling kiri, yaitu 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3, cukup dilihat 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 saja, sehingga diperoleh hasilnya 4x. Tuliskan 4x di bagian hasil bagi. Selanjutnya, 4x dikalikan dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3, sehingga diperoleh 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurang 12x. Ini adalah operasi perkalian yang menggunakan sifat distributif seperti pada pembahasan sebelumnya. Tuliskan 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurang 12x di bagian bawah polinomial awal. Selanjutnya, lakukan pengurangan seperti pengurangan polinomial yang telah kita bahas sebelumnya sehingga diperoleh negatif 7x pangkat 2 ditambah 14x dikurang 5. Hasil dari 4x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3 tidak bersisa. X pangkat 2 dikurang 8x pangkat 2 sama dengan negatif 7x pangkat 2. 2x dikurang negatif 12x sama dengan 14x, dan negatif 5 dikurang 0 sama dengan negatif 5. Langkah kedua, kita bagi suku yang dibagi paling kiri dari sisa bagi dari langkah 1, yaitu negatif 7x pangkat 2. Negatif 7x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Cukup dilihat negatif 7x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 saja, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan negatif 7.
Tuliskan negatif 7 di bagian hasil bagi dengan ditambahkan tanda positif sehingga menjadi 4x ditambah dalam kurung negatif 7 sama dengan 4x dikurang 7. Selanjutnya, negatif 7 dikalikan dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sehingga diperoleh negatif 7x pangkat 2 dikurang 14x ditambah 21. Tuliskan negatif 7x pangkat 2 dikurang 14x ditambah 21 di bagian bawah, sisa bagi pada langkah 1. Selanjutnya, langkah pengurangan seperti pengurangan polinomial yang telah kita bahas sebelumnya sehingga diperoleh 28x dikurang 26. Hasil dari negatif 7x pangkat 2 dikurang negatif 7x pangkat 2 tidak bersisa. 14x dikurang negatif 14x sama dengan 28x, dan negatif 5 dikurang 21 sama dengan negatif 26. Proses pembagian selesai sampai langkah 2. Karena 28x dikurang 26 merupakan polinomial berderajat 1, sedangkan polinomial pembaginya yaitu x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 berderajat 2. Karena bagian yang dibagi derajatnya sudah kurang dari derajat pembagi, langkah terhenti pada langkah kedua. Adapun 28x dikurang 26 adalah sisa pembagian. Dari kedua langkah tersebut, dapat dilihat bahwa hasil bagi dari polinomial fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 dengan polinomial gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 adalah 4x dikurang 7 dan sisa baginya adalah 28x dikurang 26. Selanjutnya, bagaimana dengan derajat hasil pembagian polinomial? Dapat diperhatikan bahwa dari permasalahan awal, hasil bagi dari polinomial fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 berderajat 3. Dengan polinomial gx sama dengan x dikurang 2 berderajat 1 adalah x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 18 berderajat 2. Sedangkan sisa baginya adalah 40 berderajat 0 karena hanya berupa konstanta. Pada contoh polinomial fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 berderajat 3. Dibagi dengan polinomial gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 berderajat 2. Diperoleh bahwa hasil baginya adalah 4x dikurang 7 berderajat 1, sedangkan sisa baginya adalah 28x dikurang 26. Dari kedua permasalahan pembagian polinomial tersebut, dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut. Derajat polinomial yang dibagi selalu lebih besar daripada polinomial yang membagi. Derajat hasil bagi polinomial adalah selisih dari derajat pembagi dengan yang dibagi. Derajat sisa bagi tidak melebihi derajat dari pembaginya. Sebenarnya, derajat hasil bagi dan sisa bagi mempunyai sifat sebagai berikut. Jika polinomial fx berderajat n dan gx berderajat m dengan m kurang dari n, polinomial hx yang merupakan hasil bagi fx dengan gx akan berderajat n dikurang m. Sementara itu, Sx yang merupakan sisa dari fx dibagi gx akan berderajat paling tinggi m dikurang 1. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, operasi pembagian polinomial akan mendapatkan hasil bagi dan sisa bagi yang dapat diperoleh dengan menggunakan dua cara, yaitu cara bersusun dan cara skema Horner. Kedua, pembagian polinomial dengan cara bersusun dapat dilakukan sebagai berikut. Hasil bagi dari polinomial fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 dengan polinomial gx sama dengan x dikurang 2 adalah x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 18 dan sisa baginya adalah 40. Ketiga, secara umum, pembagian polinomial dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan gx dikali hx ditambah sx. Sementara itu, fx sama dengan polinomial yang dibagi. Gx sama dengan polinomial pembagi atau yang membagi. Hx sama dengan polinomial hasil bagi. Sx sama dengan polinomial sisa bagi. Keempat, jika polinomial fx berderajat n dan gx berderajat m dengan m kurang dari n, polinomial hx yang merupakan hasil bagi fx dengan gx akan berderajat n dikurang m. Sementara itu, sx yang merupakan sisa dari fx dibagi gx akan berderajat paling tinggi m dikurang 1.